channel Christina Nara, tentunya di konten yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu konten cerita hidupku. Nah, teman-teman, thank you banget buat teman-teman yang udah mau join, udah subscribe channel aku, yang udah terus dukung channel aku. Pokoknya aku doain teman-teman sehat selalu dimanapun kalian berada. Di masa pandemi seperti ini juga tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, pakai hand sanitizer juga, dan jauhi kerumunan. Oke? Dan hari ini aku kedatangan sahabat aku yang luar biasa. Aku kedatangan tamu spesial nih buat kita semua tentunya. Dan sebenarnya aku mau ngobrol banyak sama dia. Siapa dia? Pasti penasaran kan? Yuk kita langsung lihat profilnya dia sekarang. Oke, aku langsung panggil aja dia. Ini dia, Michelle Desi. Hai Michelle. Hai Nara. Michelle, aduh, kita udah lama banget gak ketemu, tapi kita ini sih puji Tuhannya masih bisa video callan kan ya. Kita ya nggak ini lost contact banget ya gak sih? Ya, puji Tuhan lah. Iya, kita tuh terakhir ketemu kapan sih Sel? Setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu deh kayaknya. Setahun yang lalu. Kayaknya setahun yang lalu sih. Aduh, itu udah lama banget sih, lumayan sih. Jadi teman-teman, Michelle ini tuh sahabat aku dari SMA. Kita dulu satu SMA bareng. Terus kita berpisah karena kita kuliah di tempat yang berbeda. Betul. Yes, Sial. Kamu pandemi gini, kamu sibuk ngapain aja di rumah aja nih? Kamu sibuk ngapain? Kalau sekarang sih kesibukan aku ya kayak membuat soal, aku koreksi tugas anak-anak, gitu-gitulah. Ngebuat soal maksudnya? Ya, puji Tuhan sih, sekarang aku sudah kerja di salah satu sekolah swasta di Solo. Wow, congratulations. Kamu ngajar apa kalau boleh tahu aku? Aku ngajar seni budaya, bercanda seni budaya, maksudku bahasa Mandarin. Oh, kamu ngajar Guru. bahasa Mandarin. Oh, wow, luar biasa. Hebat loh. Kamu padahal baru lulus kemarin kan ya? Iya, baru lulus kemarin banget nih, bulan, kalau nggak salah Mei aku lulus. Oh, kalau nggak salah kamu nggak ingat sama kamu sendiri. Iya, aku nggak ingat. Kalau nggak Mei, April, Juni, ya sekitar itulah. Oke. Kamu kuliah di mana sih, Sal? Di kampus apa? Aku kuliah di Huaqiao Daxue di Jimei, Xiamen. Wah, di Huaqiao Daxue. Oke. Jurusan Huawen Jiaoyu. Seni, bukan, sastra dan budaya. Bukan. Sastra dan pendidikan bahasa Mandarin. Iya. Oke, sastra dan pendidikan bahasa Mandarin. Iya. Ini luar biasa banget sih tentunya. Tapi tunggu nih teman-teman, aku yakin sebelum Michelle mau cerita, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel aku. Dan video ini juga bisa di-share ke teman-teman semuanya, karena pasti cerita dari sahabat aku ini menginspirasi kita semua tentunya, oke? Jangan lupa like dan komen. Oke, Shell, kita lanjut lagi. Oke. Nah, kamu di mana tadi? Huaqiao Daxue ya? Iya, betul. Itu banyak banget ya anak luar negerinya? Ya, kalau dibilang banyak banget sih ya banyak sih. Contohnya ya, beberapa contoh: Thailand, Vietnam, Myanmar, Mongol, Madagaskar. Banyak sih, banyak banget sih orang luar negerinya. Oh, atau jangan-jangan di sana sebagian besar tuh orang luar negeri gitu? Iya, betul. Apalagi jurusanku tuh jurusan yang internasional gitu loh. Jadi otomatis orang-orang luar negerinya banyak banget. Iya, paham. Nah, kira-kira gimana, Sel? Susah nggak belajar di sana, jurusan keguruan? Kalau dibilang susah sih ya susah sih, pasti namanya juga sekolah, belajar nggak susah. Tapi kalau diimani dan diniati ya pasti bisa. Wow, diimani dan diniati.
Iya. Tuh buat teman-teman yang masih sekolah, kita masih kuliah, bekerja ataupun apapun itulah, apapun kalau kita lakukan dengan niat dan kita imani, pasti semuanya akan berhasil. Iya, betul banget Nara. Oke, nah sebenarnya tuh apa sih mimpi kamu tuh? Kalau mimpi aku terakhir sih bidan ya Nar. Soalnya kalau mau jadi dokter tuh kayak nggak bisa gitu kan, kita kan SMA jurusannya bahasa, otomatis kayak udah langsung disepak gitu. Jadi aku pengennya bidan. Disepak dong. Terus kenapa bisa sekarang masuknya malah jadi guru loh, jadi guru Mandarin? Kenapa nggak kamu masuk kuliah yang emang jurusan kayak gitu? Ya namanya rencana Tuhan kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya sih. Semuanya kayak mengalir gitu aja lah, kayak aku nggak tahu aja. Jadi dulu tuh kalau kita kelas 3 SMA kan pasti ada kayak kampanye kuliah-kuliah gitu kan Nar. Iya. Nah, terus aku juga searching di internet, terus aku kayak aku pengen banget tuh jadi bidan, pokoknya bidan kesehatan gitulah. Terus aku pede aja, soalnya keluargaku kan kayak nggak masalah kamu mau kuliah di mana gitu loh. Ya udah aku pede aja masukin kayak biodata gitu, terus kayak lengkapin, pokoknya semuanya tuh aku sudah isi gitulah. Terus dari aku dapat email kan dari kampus ini. Nah kampus ini tuh bilang diterima, nanti tinggal kamu ke sana terus lakuin pembayaran administrasi gitu, terus nanti kamu bakal udah langsung jadi maba. Ya udah toh, kalau sudah diterima tuh aku baru ngomong sama keluarga gitu loh. Awalnya keluarga gue kayak nggak apa-apa gitu, terus kayak mereka tuh tetap mikir kan, nggak mungkin nggak mikir kan. Terus akhirnya papaku kayak bilang, kok jadi bidan kok nggak strict ya, karena sekarang kan zaman BPJS, pasti orang-orang lebih mikirnya ini menurut pandangan keluargaku ya. Jadi kalau yang kayak lagi kuliah bidan jangan kayak gimana gitu. Ini dari keluargaku. Jadi bilang kalau nanti udah BPJS pasti orang-orang lebih banyak mending periksa ke dokter daripada ke bidan. Nah mulai dari situ kayak aku sebenarnya nggak mau goyah, tapi kalau orang tua sudah nggak merestui kan kayak berat gitu loh, seret gitulah nanti. Terus aku dengar kayak diajak gitu, apa kamu ikut ke Cina, kamu kuliah di Cina aja gitu sama kakak tingkat toh. Terus aku penasaran caranya gimana. Nah harus ini, kamu les aja, kalau misalnya kamu bagus mungkin bisa diberangkatin kuliah di sana. Ya udah. Nah mau les itu aja tuh kayak itu tuh muncul masalah baru lagi gitu loh, karena kan rumahku jauh dari kota kan. Jadi itu kan laju Kabupaten Semarang ke Salatiga gitu. Nah kalau misalnya les itu kan sampai jam 7 malam kadang. Nah pulangnya itu orang rumah tuh kayak udahlah jangan kalau les sampai malam kayak gitu. Terus aku kayak ngotot banget. Jadi kan kalau aku mikirnya kalau aku nggak les, aku tuh kuliah di mana nanti ke depannya. Pokoknya aku berdoa banget. Ya namanya sudah jalannya ya. Terus semuanya pasti digampangin gitu, dimudahin lah. Terus orang rumah tuh juga mikir lagi kan. Ya udah, terus akhirnya suatu hari kayak ya udah kamu boleh les dengan satu syarat, kamu harus ngekos. Kan aku mikirnya kalau kayak jarak dari rumahku sampai sekolahan, sampai tempat les ini kan cuma 20 menit gitu loh. Tapi namanya orang tua kan takut ya, soalnya pas kan aku cewek, jalannya kan naik motor kan nggak baik. Jadi ya udahlah, mungkin memang harus kos. Ya udah aku kos, terus aku les, terus ditawarin kuliah di Cina. Ya udah, kan kesempatan nggak datang 2 kali. Benar. Gitulah, singkatnya seperti itu aku bisa kuliah di sana. Nah, tapi apa pas kamu
kuliah, maksudnya masuk kuliah pertama kali di sana kamu udah bener-bener bisa Mandarin full gitu? Enggak. Aku gimana ya? Nah, terus gimana kamu bisa bertahan di sana? Padahal kan maksudnya Mandarinnya masih kurang gitu-gitu. Nah ini. Aku kan bukan gimana ya? Aku waktu les sih les, belajar. Cuma aku tuh susah dalam menghafal gitu loh. Jadi kayak nggak gampang banget buat menghafal kata-kata baru juga kan. Nah, aku les tuh juga nggak lama sih, cuma berapa bulan aja. Dan itu aku cuma bisa ngomong ceke, neke, uyau, toe, apa-apa. Cuma pokoknya dasar-dasar gitulah. Nah, sampailah aku ke Cina. Kaget dong pasti. Iya. Aku bahasa Inggris juga nggak bisa. Mandarin juga masih level bawah, jadi kayak belum tahu apa-apa. Tapi berjalannya waktu lama-lama juga bisa kayak aku memaksakan diri kayak kalau aku nggak mau belajar, aku nggak mau menyesuaikan, itu aku sendiri yang sengsara di sana. Iya. Susah. Terus akhirnya aku berusaha, tetap berusaha kan. Akhirnya aku bisa. Berapa lama tuh dari yang kayak benar-benar dari nol terus akhirnya kamu akhirnya berani untuk oke, aku harus ngomong nih, aku harus bisa ngomong. Berapa lama kira-kira? Langsung. Aku orangnya jadi kayak tertantang gitu loh kalau aku nggak bisa. Ya udah aku ajak ngomong aja. Misalnya aku lagi mau beli makan, aku nggak tahu. Aku kepo-kepo gitu, kayak misalnya aku mau ini namanya apa? Namanya apa? Ngomongnya gimana? Ngomong pakai Mandarin, coba waktu kamu dulu kira-kira Mandarinnya gimana? Yang kalian ini Mandarin awal-awal ya? Iya, yang Mandarin awal. Boyau cek ke sesama gitu-gitulah. Pokoknya jadi ada aja salah. Pokoknya ya dasar banget lah. Nada salah, ngomongnya cuma itu aja. Yang penting kan kayak dia mau dengar ngomong apa, aku mau dengar dia ngomong apa. Itu udah cukup buat kamu? Ya cukup, soalnya kan itu juga bisa membuat kita terus berkembang toh. Iya sih. Kemampuan kita. Karena kalau dulu tuh aku lucu banget sih, aku kan juga sama kan, maksudnya nggak bisa apa-apa benar-benar dari nol. Terus 3 bulan di awal tuh aku benar-benar yang kayak, aduh ini aku ngomong apa, padahal aku tuh cuma, sama kayak kamu, aku tuh cuma tahu kata ceka sama woyao, udah. Jadi kayak aku pergi ke sana, woyao ceka gitu. Terus waktu itu ya, anehnya, bukan aneh sih, uniknya aku waktu itu karena nggak tahu harga kan, maksudnya aku cuma tahu ikoil yang koi gitu doang. Kali itu aku nggak tahu aku beli apa, aku lupa, terus aku bayar, aku pakai uang 100 koin dong sel. Aku bayar pakai 100 koin dan ya udah dari situ aku baru tahu kembaliannya berapa, terus aku baru jadi ini harganya segini, ngomongnya gini. Jadi aku belajar dari situ juga sih. Iya sih. Apalagi kalau misalnya penjualnya enak, kita juga enak. Tapi ada beberapa juga kalau penjualnya tuh galak banget gak sih? Kayak kita tanya, hah? Apa? Dia malah, kamu tuh mau beli gak sih? Kamu tuh mau ngomong apa? Pasti kamu bukan orang Cina. Udah mending gak usah gitu kan, kita malah kayak diusir gitu kan. Kamu sempat pernah digituin, diusir gitu? Pernah dong, kan aku gak tahu apa-apa kan. Iya. Terus dia tuh kayak bakpao gitu loh, bakpao gitu. Terus dia bilang ropao aja, lopao. Hah? Lopao? Hah? Kamu bukan orang sini ya? Gitu, rasa kayak, hah? Kok aku dimarahin, kenapa ya? Terus aku kepikiran gitu kan. Itulah, pokoknya gitulah perjalananku. Susah lah. Tapi ini sih, itu malah yang bisa jadi ngepecut kita untuk kita berani untuk ngomong, ya nggak sih? Iya, betul. Nah, Sel, selama kamu di Cina nih, berarti kamu di Cina berapa tahun? 4 ya? Harusnya sih 4 tahun. Cuma karena kemarin waktu musim dingin kemarin aku pulang Januari ya? Terus gak balik lagi. Aku di Cina totalnya cuma 3,5 tahun aja. 3,5. Itu kamu setiap setahun gitu pulang atau gimana? Soalnya kan kita juga, aku lupa banget nih, kan kita terakhir ketemu 1 tahun nih. Nah waktu kemarin tuh aku ketemu kamu tuh berapa kali aja aku lupa gitu. Jadi kamu apa setahun? Aku lupa sih. Iya, makanya kamu setahun pulang atau gimana? Atau
berapa kali pulang? Kalau aku sih setiap musim panas ya aku pulang. Soalnya musim panas di sana kan nggak wajar banget kan, kayak panas banget. Aku nggak kuat banget musim panasnya di sana. Jadi kalau musim panas aku pasti pulang. Nah nih teman-teman, kenapa aku bisa nanya gini? Karena sebenarnya tuh aku sama Michelle sama-sama kuliah di Cina, tapi kita di kota yang berbeda. Jadi udah di Indonya nggak pernah ketemu, di Cina juga nggak bisa ketemu karena jarak kita juga lumayan jauh kan ya Sel ya? Iya, sekitar 6-7 jam naik kereta cepat loh ya. Iya, kereta cepat kurang lebih kan ya. Jadi ya kita cuma bisa ngobrol lewat video call dan itu emang nggak gimana sih, kayak kurang ini kalau kurang enak kalau kayak kita ketemu gitu ya kan? Iya, sinyal kan nggak bagus juga kadang. Iya bener banget. Nah Syel, pas kamu kuliah di sana gitu, gimana respon orang tua pada akhirnya kamu ke sana? Bisa kuliah di sana, kamu bayar sendiri atau dapat beasiswa atau gimana? Kalau respon orang tua sih ya bangga lah pasti ya kan. Masa anaknya kuliah di luar negeri mereka malah marah-marah kan. Iya nih, kadang maksudnya beberapa orang tua yang aku tahu gitu, maksudnya mereka kadang aduh gak tega nih kalau anak aku kuliah di luar negeri gitu, apalagi cewek gitu. Iya, orang tuanya nggak tega, tapi kalau anaknya mau kan kadang juga gimana ya, kan nggak bisa kita ngikuti orang tua terus. Yang ngikuti orang tua boleh, cuma kan kadang kalau misalnya kita mau mengembangkan diri, mengembangkan keinginan, masa nggak boleh mencapai cita-cita yang lain, masa nggak boleh. Terus kalau aku sih kuliahnya puji Tuhan dapat beasiswa, jadi begitu. Jadi emang hidupnya dipelihara sama Tuhan Yesus dan nggak pernah kekurangan kan ya? Puji Tuhan nggak pernah. Masa kayak gini kekurangan nih? kekurangan kasih sayang. Nah, aduh. Iya ya. Yang penting kasih sayang dari Tuhan nggak pernah kekurangan. Amazing. Tepuk tangan dulu guys. Nggak pernah kekurangan ya. Hebat luar biasa. Nah, di dunia perkuliahan yang ya kita tahu lah ya, kuliah di luar negeri emang maksudnya pergaulan bebas itu udah bukan hal yang tabu lagi gitu loh. Gimana cara kamu bisa menguasai diri kamu untuk oke, aku nggak menutup diri nih berteman sama banyak orang, tapi gimana caranya supaya kamu tuh bisa ngerti, tahu batasan-batasan kapan aku harus ini, harus itu gitu. Karena supaya teman-teman yang di luar sana nih, mungkin ada yang mau kuliah di luar negeri tapi mungkin dia masih ragu, aduh nanti kalau banyak pergaulan bebas terus aku gimana, aku harus apa gitu. Ya kita tetap harus selektif sih, cari teman. Terus teman kita harus cari teman yang kayak apa ya, bolehlah kita berteman sama siapa aja, tapi kita juga harus tahu temennya itu membawa kita ke dampak yang positif atau negatif. Terus kita sebisa mungkin ya, kita tetap harus cari komunitas gereja kalau di luar sana. Kalau yang mungkin yang non muslim, cari komunitas agamanya. Soalnya kita juga perlu orang-orang yang mengingatkan kita dalam aspek-aspek kayak ya kerohanian gitu loh, Nar. Di sana ada gereja siap. Oh, jauh nggak dari kampus kamu kalau itu? Kalau naik bus sih ya 15 menit 20 menitan gitulah. Oh, lumayan juga sih ya sebenarnya. Iya. Karena tapi bersyukur sih kamu berarti dari awal kali di sana kamu langsung dapat gereja ya? Iya. Dari orang rumah tuh kayak gini. Pokoknya sampai sana kamu harus cari komunitas rohani dulu. Soalnya kamu nggak boleh meninggalkan Tuhan. Kamu sampai sana tuh sudah banyak banget pertolongan Tuhan. Kamu nggak boleh lupa sama Tuhan. Jadi kamu nomor satu harus cari Tuhan dulu. Cari komunitas yang membentuk gitu loh maksudnya. Iya. Karena bersyukur sih, karena aku sempat ada di satu posisi di mana aku 1 tahun itu nggak dapat gereja karena di kota itu tidak ada, maksudnya sedikit orang Indo dan dia nggak ada persekutuan gitu loh. Dan pada akhirnya puji Tuhan dapat 1 gereja tapi itu di Makau gitu, dan lumayan jauh sih, dan itu
2 jam kurang lebih perjalanannya. Kalau aku boleh sharing gitu. Setiap minggu dong ke Makau. Iya, tapi jangan dilihat enaknya guys, tapi benar-benar perjuangannya kayak harus bangun pagi. Juga enak. Gak apa-apa, yang penting gak boleh lupa sama Tuhan. Betul, gak boleh lupa sama Tuhan. Karena ini sih jadi prinsip aku, maksudnya sejauh apapun itu kalau emang masih bisa dijangkau, ya udah jalan aja gitu. Iya. Itu terus sih, kan ada tuh yang ngomong, mungkin ada yang tanya kayak, kenapa sih Kak kok enggak sendiri aja, kayak dengerin ini itu sendiri gitu. Kalau iya. sih, menurut kamu gimana? Kenapa nggak baca renungan sendiri, ini sendiri? Yang boleh sih, tapi kan kalau misalnya kita sendiri kayak lama-lama kita bakal bosen nggak sih? Kayak cuma baca renungan gitu, dan baca renungan habis itu kayak, ya udahlah, bacanya nanti aja bisa. Dan ininya nanti aja bisa. Tapi kalau kita datang ke satu kayak ke gereja gitu kan, kita lebih semangat. Bener banget. Dulu tau gak sih Sal, aku tuh sempat karena nggak dapat gereja itu, terus aku tuh 1 semester juga cuma di kamar berdoa aja gitu. Dan sempat 1 semester juga aku udah bisa ke gereja nih, tapi aku nggak bisa berangkat lagi karena kala itu aku dapat kelas tuh di hari Minggu. Itu benar-benar dua suasana itu yang membuat aku kayak, oh gini tuh rasanya kita udah kayak benar-benar cari Tuhan, tapi udah dapat satu gereja, tapi kita nggak bisa pergi karena ada satu halangan dan sebagainya gitu. Dan di situ aku belajar banyak hal bahwa emang yang namanya tuh komunitas tuh penting. Nah Syal, kamu kan sekarang udah ada di dunia pekerjaan nih, yang tentunya 100% beda sama dunia sekolah, dunia perkuliahan, ya nggak? Iya, betul banget. Beda banget. Nah, kamu pernah nemuin nggak, maksudnya orang-orang toksik di dalam pekerjaan atau mungkin di lingkungan sekitar kamu mungkin? Harusnya sih pasti ada ya, Nas, orang-orang toksik. Terus orang-orang yang kayak suka mandang orang sebelah mata, terus kayak enggak, pokoknya tetap ada sih kayak yang gitulah, yang enggak enak aja. Pasti ada. Cara kamu ngehadapin hal kayak gitu? Kalau puji Tuhannya ya, aku orangnya kayak slow gitu sih. Slow? Ya walaupun yang kelihatannya kayak perhatian, bukan. Cut. Ya walaupun aku kelihatannya kayak memperhatikan, tapi kadang tuh kayak aku pikir, ya udahlah, males juga kalau orang kayak gitu. Ya udah, anggap aja dia angin lalu. Cuma gitu doang. Ya udah. Sekarang ada perang toksik. Ya udah, bodo amat, udah gitu doang. Iya, untuk aku ya. Iya. Tapi mungkin buat orang yang kena toksiknya itu sendiri pasti susah dong. Kalau misalnya ada yang toksik dan kita di bawahnya yang orang toksik itu, kita harus bisa ngomong, kita harus berani ngomong. Harus berani kayak skakmat dia juga gitu loh. Kalau kita nggak berani skakmat, kita selamanya bakal ditoksikin orang itu. Kamu pernah nggak ada di posisi kayak gitu? Aku sih nggak pernah. Temanku ada sih. Aku bilang, kalau kamu cuma diem, kayak menerima aja dia toksikin kamu, ya selamanya kamu bakal ditoksikin. That's good. Jadi kita harus bisa berani sama dia gitu. Iya dong, harus berani ngomong. Jangan mau diinjak-injak lah intinya. Iya. Karena kan emang ya karakter tiap orang kan beda ya, tapi kita bisa belajar dari satu dengan yang lain gitu. Betul. Pas kamu kuliah di Cina juga, kamu punya gebetan nggak?